bermimpi besar. Percuma ikut kelasnya Kang Dewa, percuma ikut kelasnya guru-guru kita yang lain gitu. Kalau Anda nggak punya mimpi besar. Nah, jadi ini alasannya kenapa kita harus bisnis 1 triliun. Gitu ya. Kenapa nggak 10 triliun? Mungkin kelas Juminar bulan depan kita di 10 triliun. Gitu ya. Jadi ini 1 triliun ini sebagai simbol aja loh. Ya, bahwa zaman sekarang udah nggak zaman bisnisnya MM-an gitu ya. Sekarang zamannya kita bisnisnya triliun-triliunan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, dream big, start small. Nah, ini salah satu quote yang menggugah gitu. Ya. Gini teman-teman. Saya terus terang banyak sekali bisnis yang dimulai kecil gitu ya. Tapi ujung-ujungnya bisa sangat besar. Tapi ada juga bisnis yang dimulainya kecil sampai sekarang juga kecil. Nah, setelah kita cari tahu, ternyata yang membedakan adalah mimpinya itu. Ya, poinnya adalah gitu. Poinnya adalah memulai bisnis boleh kecil. Malah saya sarankan pada saat Anda memulai bisnis, mulailah kecil-kecil. Jangan dibalik, mulainya besar, mimpinya kecil. Jadi mimpinya yang harus besar, mulainya harus kecil-kecil. Saya katakan ada harusnya. Kenapa teman-teman? Yang bisnis kalau masih baru dimulai, sebenarnya Anda itu sedang melakukan riset market. Kenapa? Karena produk Anda belum tentu proven, produk Anda belum tentu diterima sama market. Pada saat itu, ya kondisi bisnis Anda itu masih kondisi yang kritis lah. Kalau bayi itu harus diinkubasi dulu. Nah, untuk itu, jangan dulu ngeluarin modal yang besar. Jangan dulu kita buang-buang uang, beli aset, dan segala macam, padahal produk kita belum tentu diterima sama market. Gitu ya. Kecuali Anda memang udah perusahaan yang udah cukup besar. Anda launching produk dengan marketing yang besar, ya silakan. Tapi kalau Anda masih pengusaha pemula, atau masih baru, atau Anda kita masih perusahaan yang kecil, ya kita mulai kecil nggak apa-apa. Tapi mimpinya harus besar. Ya, kapan pertanyaan saya? Saya pengen tanya ke Anda. Kapan bisnis Anda rancang untuk tembus ke 1 triliun? Tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 4 tahun lagi? Gitu ya. Nah, di sini yang perlu saya jelaskan di sini teman-teman. Ini 5 stages ya, tentang bisnis. Teman-teman, yang namanya stage bisnis ini ya, ini sekarang ini cepat sekali teman-teman. Ya beda mungkin dengan zaman dulu gitu loh. Kita mungkin bisa sampai bisnis yang besar itu waktu puluhan tahun. Tapi sekarang kita bisa ngelihat di depan mata kita sendiri. Ya, 10 tahun yang lalu mungkin belum ada Gojek. Gitu. Tapi hari ini Gojek menjadi salah satu perusahaan dengan valuasi yang lumayan besar di Indonesia. Ya, di Indonesia lumayan besar. Besar sekali, mengalahkan perusahaan-perusahaan besar yang udah tua gitu ya. Besar sekali. Padahal 10 tahun yang lalu kita ingat belum ada. Kalau kita ingat, mungkin teman-teman tahu Kopi Kenangan. Ini saya sebutkan merek-merek aja ya. Kopi Kenangan. Sekarang udah ratusan cabang. Ya ada di mana-mana. Gitu ya. Artinya cepat sekali teman-teman. Jadi jangan dipikir kalau kita bisa tembus bisnis ke 1 triliun itu butuh waktu puluhan tahun. Hari gini ya, dengan adanya teknologi, dengan adanya digitalisasi, dengan banyaknya perubahan sistem, ya bisnis model dan segala macam, sangat memungkinkan bisnis kita bisa besar dalam waktu yang cuma hitungan tahun, ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, jadi cepat banget teman-teman. Ya, jadi pada saat Anda starting, ya pada saat Anda starting bisnis, lalu kapan bisnis Anda tumbuh, lalu kapan Anda mau ekspansi, ya, lalu bisnis Anda sampai betul-betul bisnis yang mature, yang udah stable gitu ya. Nah, ini bisa diukur dalam waktu hitungan tahun sekarang. Bahkan banyak investor juga mengatakan bisnis dari sejak dimulai kalau baru besarnya di atas 5 tahun itu kelamaan. Ada juga yang ngomong kayak gitu. Karena sekarang ekspektasi investor juga beda-beda gitu ya. Ada investor yang pengennya itu cepat gitu kan. Dan dengan teknologi, dengan environment sangat memungkinkan bisnis kita bisa tumbuh cepat. Ya, ada teman saya yang bisnisnya tuh dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang ya gitu-gitu aja. Enggak berubah-berubah. Tapi ada yang bisnisnya baru 3 tahun yang lalu. Nah, ini juga saya mesti sebut juga, sini ada Pak Budi juga, mungkin ada teman-teman yang lain. Ada House namanya. Saya ingat banget House itu, ya Mas Gufron.
Saya ingat banget, 3 tahun yang lalu mungkin, saya ngajar dia, ya dia ikut kelas saya di Foodies, ya. Pada saat itu belum ada house, saya ingat banget. Itu kelasnya di bawah batu, saya ngajar dia tentang keuangan. Waktu itu dia itu masih ngebawa bisnisnya bukan house, ya. Sekarang house luar biasa besar, gitu kan. Udah dapat funding dari BRI Venture dan segala macam. Ya saya ikutin aja, saya nge-follow Instagramnya gitu kan. Sekarang udah di cabang yang ke 100 berapa gitu. Luar biasa pertumbuhannya teman-teman. Nah artinya apa? Artinya sekarang kita harus bisa merubah mindset kita bahwa untuk membangun bisnis yang besar nggak butuh waktu puluhan tahun. Ya, dengan environment sekarang, dengan kondisi sekarang sangat memungkinkan bisnis kita bisa tembus 1 triliun dalam waktu 5 tahun. Nah, untuk itu saya pengen tanya ke Anda, ya, saya pengen tanya ke Anda sebelum saya masuk ke slide selanjutnya, gitu ya. Kapan bisnis Anda rancang tembus ke 1 triliun? Silakan jawab teman-teman. Ya, Anda mau merancang bisnis Anda tembus minimal revenue-nya lah 1 triliun itu apa? Oke, kita tunggu ya Kang ya di kolom komentar. Kita akan melihat kira-kira muncul angkanya kapan nih di 1T. Oke, ada yang 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, mulai sekarang 2025, 2022, tahun depan, 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, besok ada yang nulis besok juga nih Kang. Lalu ada juga 5-10 tahun lagi, 2023, 6 bulan. Oke, bismillah 2022 besok lusa. Sama kayak haus. Oke, secepatnya 2023 pas lulus kuliah. Udah mulai beragam nih Kang angkanya ya. Oke. Oke, teman-teman. Oke, thank you ya. Saya mulai lagi ya, teman-teman ya. Oke, apa yang Anda tulis, Anda catat, Anda tempel di tembok di kamar Anda, di rumah Anda jadikan itu target. Ya, ingat ya. Ingat soal masalah perkataan itu betul-betul bisa masuk ke dalam bawah sadar kita. Ya, pertama saya aminkan dulu. Semoga bisnis Anda bisa tembus ke 1 triliun, waktunya sesuai dengan yang Anda tulis di kolom chat malam hari ini. Amin, gitu ya. Jadi itu harapan saya. Ini bukan main-main, teman-teman. Bukan main-main. Dan ini sejalan dengan misinya Accelerate. Karena Accelerate setahu saya, Kang Dewa, ya, Mas Wayan sebagai founders ya, saya dan Pak Budi, gitu ya, itu betul-betul lagi nyari sekarang bisnis-bisnis yang mau kita bantu untuk kita dorong lebih cepat untuk mencapai 1 triliun pertama. Ya, kita memang lagi cari dan kita udah ketemu beberapa bisnis yang betul-betul kita pengen kembangkan. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi pastikan Anda membangun bisnis 1 triliun. Oke. Nah, lalu apa sih yang 1 triliun? Itu pertanyaannya. 1 triliun kan bisa macam-macam kan. Jadi memang 1 triliun itu kalau kita ngomongin 1 triliun ya nggak cuma omset, tapi macam-macam. Bisnis ini punya tujuan yang macam-macam. Ya, pertama revenue. Oke, kita mulai dari revenue dulu. Gitu ya, mulai dari revenue. Dari omset dulu. Oke, kapan Anda omsetnya tembus ke 1 triliun? Nah, minimal omset aja dulu. Gitu ya. Kalau kita cari gampangnya, kalau omset 1 triliun, kalau margin Anda 10%, ya Anda dapat margin 10 miliar, 100 miliar. Kan gitu toh. Ya. Nah, jadi apa? Apakah revenue-nya atau omsetnya, ataukah profit-nya, ataukah Anda punya free cash flow-nya, ataukah valuasinya, atau asetnya. Gitu. Jadi apa sih yang 1 triliun? Gitu ya. Nah, ini macam-macam nih. Kalau saya sarankan adalah minimal mulai dulu dari revenue. Mulai dari revenue. Karena bisnis ini kita mulai dulu dari revenue. Habis ngomongin revenue, baru ngomongin profitability. Profit. Setelah profit, baru kita ngomongin cash flow-nya gimana. Baru kita ngomongin nilai perusahaannya gimana, baru kita ngomongin soal asetnya gimana, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi kapan Anda targetkan Anda punya revenue 1 triliun? Kapan Anda targetkan Anda punya profit 1 triliun? Ya, kapan Anda bisa targetkan Anda punya cash flow nganggur, free cash flow 1 triliun? Atau Anda punya bisnis valuation 1 triliun? Apa sih itu? Ya, kalau valuasi bisnis Anda 1 triliun, maka kalau ada investor mau naruh duit 100 miliar ke Anda, investor itu cuma dapat 100 miliar atau 10% dari
dari komposisinya. Atau aset yang 1 triliun. Jadi yang mana? Gitu ya. Atau mau ditambahin lagi, ya, sedekahnya 1 triliun gitu kan. Amin gitu kan. Jadi ini luar biasa gitu ya, teman-teman. Jadi kita mulai dulu aja dari revenue. Ya, kapan revenue Anda tembus ke 1 triliun? Ya, di lingkaran kami ya di Accelerate gitu ya, di Kang Dewa, Pak Budi, Pak Studi, saya gitu kan. Udah ada beberapa bisnis yang lagi kita dorong ya, percepatan untuk bisa tembus ke 1 triliun pertamanya. Ya, teman-teman ya. Jadi banyak sekali bisnis kita perhatikan. Nah, lalu apa yang mesti Anda perhatikan? Tentunya teman-teman, untuk bisa tembus ke 1 triliun, mimpi aja nggak cukup. Tapi nggak punya mimpi ya udah pasti nggak dapat. Jadi mimpi ini penting. Nah, mimpi ini baru kita support dengan apa yang harus kita lakukan. Sama ibaratnya kayak gini, saya besok mau ke Surabaya. Anda udah menentukan tujuannya mau ke Surabaya besok. Tapi besok Anda diem aja di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak nyari tahu gimana caranya ke Surabaya, segala macam, maka besoknya lagi ya Anda tetap nggak ke Surabaya. Artinya, punya mimpi aja nggak cukup. Anda punya mimpi 1 triliun, gitu ya, maka Anda harus bisa membuat apa kira-kira yang harus Anda lakukan untuk bisa mencapai itu. Ya, sekarang apa sih yang harus diperhatikan? Ya, hal-hal apa yang harus diperhatikan kalau kita mau punya bisnis 1 triliun? Yang pertama adalah bisnis potensial. Ini yang saya sebutkan ya, teman-teman. Pemilihan bisnis menjadi hal yang penting. Ya, menjadi hal yang penting. Anda pengen punya omset 1 triliun, tapi bisnisnya, industrinya, nilainya nggak sampai 1 triliun, misalkan. Gitu ya, maka mungkin Anda akan kesulitan. Artinya, ada beberapa hal yang harus Anda tangkap di sini. Yang pertama adalah, di bisnis Anda, di industri yang saat ini Anda jalankan, kira-kira marketnya seberapa besar sih? Ya, pasarnya berapa besar? Anda udah harus terbiasa dengan data-data, teman-teman. Anda boleh cari data dimanapun ya, tentang pertumbuhan industri apa, industri fashion, industri makanan, industri beverage, industri bisnis kuliner, industri kesehatan, industri pariwisata, dan segala macam. Kira-kira marketnya seberapa besar? Kira-kira marketnya tembus nggak ke angka 10 atau 100 triliun? Gitu ya. Jadi kalau misalkan nih, industrinya ini nilainya 100 triliun, lalu Anda pengen punya revenue 1 triliun, berarti Anda cuma mau nge-grab 1% dari market size-nya. Kan kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi intinya adalah Anda harus ada di dalam industri yang marketnya besar dan potensial. Itu dulu kuncinya. Kenapa? Kalau industrinya nggak potensial atau lagi menurun, ya, atau industrinya lagi stagnan, ya, atau udah sunset dan segala macam, tentunya Anda akan kesulitan nanti. Ya, jadi coba lihat dulu, Anda sekarang di bisnisnya di bidang apa, dan kira-kira bidang tersebut itu market size-nya berapa besar. Ya, Anda bisa cari data-data industri average growth trend-nya seperti apa. Cari tuh, banyak tuh data-datanya. Anda terbiasa baca data sebagai pebisnis, mulai sering-sering membaca data pertumbuhan industri. Lalu juga Anda mesti cari tahu juga how high barrier to entry, apa ini? Di bisnis tersebut, kira-kira orang itu mau ngikutin kita itu dengan mudah atau sulit? Entry barrier-nya seperti apa? Apakah bisnis yang kita jalankan ini termasuk bisnis yang mudah ditiru sama orang? Ataukah bisnis yang sulit ditiru sama orang lain? Gitu ya. Kenapa? Ini kaitannya dengan perebutan market share nanti. Kalau kita tahu ya teman-teman ya, kalau misalkan industrinya nilainya 10 triliun, lalu Anda pengen dapetin 1 triliun, berarti target Anda adalah mendapatkan 10% dari market share. Nah, salah satu key point yang harus Anda perhatikan adalah tentang barrier to entry. Gitu ya. Jadi coba Anda lihat nih, ya, barrier to entry-nya tuh seperti apa. Nah, ini yang mungkin yang harus Anda perhatikan pertama ya, tentang bisnisnya, ya, industrinya. Yang kedua, juga menurut saya ya, teman-teman ya, produk ini juga menjadi yang penting, ya, produk market fit. Pastikan Anda punya produk market fit. Nah, ini teman-teman bisa belajar di SBM. Ya, teman-teman bisa masuk ke bisnis.id
Anda belajar tentang SBM, Smart Business Map. Di sini kita belajar bagaimana mendesain produk marketing. Gitu ya. What is the problem you are trying to solve? Who has the problem? What are the existing solution-nya? What is your solution? Gitu kan? Why do people choose your product? Ini semuanya untuk mencari, mendapatkan produk yang diminati, dibutuhkan sama pasar. Percuma Anda punya mimpi 1 triliun, kalau produk Anda tidak diterima sama market. Saya sudah mengatakan tadi di depan, bahwa pada saat bisnis Anda baru dibangun, Anda ini sedang riset market dulu. Sampai nanti produk Anda diterima sama pasar, gitu ya. Repeat order sudah terjadi, testimoni positif sudah terjadi, banyak orang mereferensikan produk Anda dan segala macam, produk Anda betul-betul disukai sama market, Anda scaling up luar biasa. Tapi kalau misalkan produk Anda masih suka ditolak orang masih suka komplain, ya, rasanya nggak standar, ya, kemasannya nggak bagus dan segala macam, ya, itu tentunya Anda akan kesulitan untuk bisa memperbesar. Gitu ya. Jadi pastikan produk Anda betul-betul bisa diterima sama pasar. Ini yang pertama, PR yang pertama. Karena bicara scaling up itu menurut saya jauh lebih mudah dibanding menemukan produk yang market fit. Ya, jadi ini PR pertama Anda ketika Anda sudah punya mimpi 1 triliun. Nah, saya mau kasih satu catatan, teman-teman. Mungkin bukan produk Anda yang sekarang yang bisa tembus ke 1 triliun. Mungkin bukan bisnis Anda saat ini Anda jalankan yang bisa membawa Anda ke 1 triliun pertama Anda. Mungkin, ya. Ya, saran saya adalah jangan rubah mimpinya. 1 triliun tetap 1 triliun. Itu terpampang, terpajang di kamar Anda, di rumah Anda. Gitu ya. Caranya Anda boleh rubah-rubah. Produknya Anda boleh ganti-ganti. Bisnisnya silakan. Kalau memang bisnisnya nggak potensial, Anda mau ganti gitu ya, silakan. Tapi Anda mesti lakukan riset dulu. Tapi mimpinya 1 triliun tetap harus Anda kejar. Tapi produk Anda saat ini udah market fit, ya udah disukai pasar, marketnya cukup besar, ya hajar teman-teman, hajar, ya akselerasi, percepat untuk bisa Anda dapatkan 1 triliun pertama Anda, gitu ya. Nah, jadi bahkan banyak teman-teman, ya kayak misalkan kita bicara banyak sekali pengusaha-pengusaha sukses, mereka sukses saat ini bukan di bisnis pertamanya mereka, jadi jangan khawatir. Jadi kalau Anda ada masalah dengan bisnis pertama Anda nggak bagus, marketnya nggak ngerespon segala macam, no problem. Jangan nyerah, gitu ya. Cari yang produk yang lain, cari bisnis yang lain yang masih potensial, lalu Anda bisa kejar itu. Mungkin ya teman-teman ya, mungkin ini juga saya banyak temui di kisah-kisah teman-teman saya yang sudah pernah berhasil. Mungkin kita 10 tahun ngejalanin bisnis yang gitu-gitu aja, tapi begitu kita mulai rubah bisnis modelnya, rubah produknya dan segala macam, dalam waktu hitungan 1 atau 2, 3 tahun, dia udah bisa tembus ke 1 triliun. Ya, artinya 10 tahun, stop 10 tahun itu ya belajarnya, sekolahnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, apalagi yang mesti Anda perhatikan? Brand, ini juga penting. Ya. Pertama nih, apakah Anda udah punya property right? Udah didaftarin belum ke HQ? Pada saat Anda punya bisnis, Anda punya brand, jangan lupa daftarin teman-teman. Jangan sampai Anda mau ngegedein bisa Anda sampai 1 triliun, begitu udah besar, mereknya bukan punya Anda. Masalah nanti. Gitu ya. Jadi hal-hal yang bersifat legal seperti ini harus Anda dulu urus. Ya, urus duluan. Gitu ya. Lalu yang kedua juga, apakah brand Anda bisa dijual atau dimarketkan secara global. Gitu ya. Pada saat Anda membuat brand, gitu ya, sebisa mungkin market Anda ini adalah global. Ya minimal Asia lah. Ya, walaupun Indonesia ini market yang besar, gitu ya, tapi sebisa mungkin marketnya ini, produk ini, brand ini bisa dipasarkan juga global. Ya kita tahu Indomie sekarang udah ada di berbagai negara, gitu ya. Ya walaupun mereknya itu betul-betul Indonesia banget, tapi brand ini udah menjadi brand yang global. Jadi pastikan itu. Kenapa? Karena makin besar marketnya, ya makin bisa besar produk Anda bisa dimarketkan, makin besar potensi pasarnya. Ya, lalu juga masalah positioning. Ya, can your customer summarize my brand? Ya, your brand in one word. Gitu ya. Apakah
Brand Anda ini udah cukup dikenal, top of mind. Kalau orang ingat brand Anda, ingat apa? Nah, itu juga harus Anda pikirkan, ya. Sayangnya Mas Dodi, mudah-mudahan Mas Dodi dengar malam hari ini gitu ya, dan bisa juga ngasih materi. Saya juga tadi siang saya WhatsApp-an sama dia, gitu. Walaupun di perjalanan kalau ada sinyal, kalau bisa ya sharing aja. Tentang masalah positioning, ini penting sekali teman-teman. Kita tahu ya, yang namanya Apple besar karena positioning. Bisnis yang udah menuju 1 triliun, clear positioning. Kalau bisnis Anda targetnya cuma 10 juta, 20 juta, ya mungkin nggak usah ngomongin positioning. Tapi kalau pengen targetnya ke 1 triliun, harus jelas positioningnya apa. Gitu ya. Oke, lalu apa? Ya tadi ya, the point of differentiation. Ya, apakah diferensiasi Anda ini sulit ditiru sama konsumen Anda? Gitu ya. Lalu masalah brand strategi dan segala macam yang harus Anda perhatikan. Jadi brand ini menjadi hal yang penting, gitu ya. Mudah-mudahan Mas Dodi dengar dan dia dapat sinyal, gitu kan. Jadi kita bisa minta dia, walaupun dia nggak sharing materi, tapi juga bisa sharing lah, gitu kan, tentang bagaimana membangun brand malam hari ini. Bisnis model juga punya pengaruh, teman-teman. Pemilihan bisnis model juga punya pengaruh. Anda mesti lihat, teman-teman. Sekarang apapun bisnis Anda, ya saran saya, mungkin Pak Budi juga nanti bisa tambahin ya. Saran saya, apapun bisnis Anda, mau bisnis pakaian kek, mau bisnis buah-buahan kek, mau bisnis makanan kek, harus Anda kaitkan dengan unsur teknologi. Ya teman-teman ya. Jadi apa unsur teknologi yang bisa Anda integrasikan ke dalam bisnis model Anda? Ya teman-teman ya. Kenapa? Sekarang perhatikan teman-teman. Semua keputusan orang sekarang ada di tangannya semua. Orang mau beli apapun, sekarang kena handphone. Orang lihat apa, sosial media dan segala macam. Jadi make sure ya bahwa bisnis Anda apapun itu harus ada unsur teknologi. Ya, nah bisnis model ini macam-macam teman-teman. Ya saya pernah ketemu ya, ada orang bisnisnya sama, produknya sama, cuma bisnis modelnya beda. Ya, orang yang lebih inovatif di bisnis model itu malah lebih cepat bisa mendapatkan revenue yang jauh lebih besar. Jadi Anda mesti belajar ya bagaimana bisnis model ini bisa menentukan percepatan ya dari bisnis Anda. Oke. Oke, lalu apa lagi? Nah, keuangan ini juga menjadi penting, teman-teman. Ya, menjadi penting. Yang pertama adalah ya, kita ada belajar beberapa poin ya. Yang pertama gini, teman-teman. Saya gampangnya ya, saya nggak mau bacakan yang poin-poin yang di sini, tapi beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, soal administrasi ini penting sekali, teman-teman. Ini masalah mental. Masalah mental. Ada orang yang ngomongnya kayak gini nih, pengusaha nih. Nanti deh gue baru bikin laporan keuangan kalau bisnis gue udah besar. Salah, teman-teman. Kalau Anda punya statement yang kayak gitu, bisnis Anda nggak akan besar. Gitu ya. Kalau Anda mengatakan bahwa nanti bikin laporan keuangannya, kalau bisnisnya udah besar, maka bisnis Anda kemungkinan besar nggak akan besar. Ya, ini masalah mindset. Walaupun bisnis Anda masih kecil, pastikan Anda punya laporan keuangan. Yang saya katakan laporan keuangan ini bukan berarti Anda harus menggunakan sistem software yang mahal, itu nggak begitu. Minimal Anda punya pembukuan lah, ya. Minimal Anda punya. Kenapa teman-teman? Bisnis ini kan tentang pengambilan keputusan. Anda mau bagaimana? Nah, pengambilan keputusan itu kan didasarkan dari data-data masa lalu Anda. Penjualan produk apa yang paling laku? Kalau nggak ada datanya, mana tahu? Ya, reseller mana yang paling bagus penjualannya? Produk mana yang marginnya paling besar? Kalau Anda nggak punya datanya, Anda akan kesulitan untuk mengambil keputusan. Akhirnya Anda akan kesulitan untuk bisa mencapai 1 triliun Anda. Kalau Anda punya datanya, Anda catat produk ini penjualannya berapa, reseller ini berapa, distribution channel ini berapa, dan segala macam. Lalu berapa HPP-nya dan segala macam, Anda bisa hitung itu semua. Pada saat Anda mengambil keputusan, maka keputusannya akan jauh lebih bagus dan lebih efektif dan bisa mengambil keputusan yang jauh lebih efisien. Jadi ini penting sekali ya teman-teman. Jadi di keuangan saya sarankan di level apapun bisnis Anda harus punya pembukuan, tertib administrasi, ya tertib administrasi. Yang kedua apa? Perpajakan. Nah, ini saya harus katakan juga di malam hari ini, teman-teman.
Kalau mimpi Anda pengen bisnisnya 1 triliun, Anda harus bisa mempunyai sikap bahwa level apapun bisnis saya, sekarang saya sedang membangun bisnis 1 triliun saya. Jadi bayangkan bisnis Anda udah besar. Kaitannya sama apa? Pajak. Ya. Jadi kalau saya ditanya, kapan waktu yang tepat kita mulai bayar pajak? Saat ini, teman-teman. Jangan sampai nanti bisnis Anda udah gede, malah akhirnya hancur, ngedrop, gara-gara apa? Gara-gara nanti Anda dikirimin surat cinta sama kantor pajak. Tahu-tahu Anda punya utang pajak sekian puluh miliar, habis Anda. Jadi dari sekarang mendingan kita tertibkan tuh, ya, yang namanya hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai kerja keras kita nanti langsung selesai gara-gara kesalahan yang menurut Anda itu hal yang nggak penting. Jadi yang namanya administrasi penting, legal penting, pajak penting, urus dari sekarang. Mulai kita rapi-rapi, teman-teman. Apalagi sekarang ya, pemerintah betul-betul menggalakkan penarikan pajak. Wah, kita bisa kena nih. Gitu loh. Jadi udah nggak zaman lah menurut saya lah ngumpet-ngumpet pajak, udah nggak zaman. Kalau Anda punya mimpi yang 1 triliun yang besar, dari sekarang sikap Anda harus betul-betul menjadi pengusaha. Jadi tertib, gitu ya, biar kita bisa fokus membangun bisnis kita tanpa ada masalah legal. Ya, apalagi yang mesti Anda perhatikan di dalam keuangan. Ya, tadi masalah pencatatan, ini masalah simpel-simpel ya. Yang kedua masalah tertib pajak, gitu kan. Yang ketiga tentunya masalah pendanaan. Ini penting juga ya, masalah pendanaan. Soal funding strategi. Nah, teman-teman, kadang-kala memang ini kan ada dua pilihan. Ada orang yang mengatakan, pokoknya gue pengen tumbuh organik aja. Saya pernah tanya, yang dimaksud dengan tumbuh organik itu apa? Pokoknya gue mau bisnis gue tumbuh, nggak pakai investor, nggak pakai apapun, pokoknya dari keuntungan yang diputar aja. Oke, saya nggak mengatakan itu salah, gitu ya. Tapi pertanyaannya gitu, saya khawatir ada namanya itu keburu Belanda datang. Maksudnya apa sih? Hari ini, teman-teman, hari ini semua orang punya kesempatan yang sama untuk punya bisnis seperti yang Anda jalankan hari ini, teman. Semua orang punya kesempatan yang sama, ya. Orang yang belum bikin bisnis seperti Anda, besok mungkin dia juga bisa bikin bisnis seperti Anda. Artinya, dengan ilmu malam hari ini kita belajar ilmu bisnis. Semua orang pun bisa belajar. Semua orang bisa punya guru yang sama. Anda berguru dengan Kang Dewa, yang lain juga bisa berguru dengan Kang Dewa. Yang lain bisa belajar di kelas saya, kelasnya Pak Budi, kelasnya Mas Dodi, yang lain juga sama, ilmunya sama. Lalu kesempatan mereka sama. Artinya, maksudnya adalah kompetisi hari ini udah begitu ketat, teman-teman. Ya. Nah, maka kita yang menang siapa? Yang menang adalah yang lebih cepat saat ini. Nah, artinya gini, kalau kita pengen tumbuh organik, mungkin kita hitung-hitung 1 triliunnya baru tembus 15 tahun lagi. Sementara ada bisnis yang sama, bisa tembus ke 1 triliunnya dalam waktu 3-4 tahun. Nah, apa yang membedakan strateginya? Oh, ternyata dia funding, dia cari investor. Gitu ya. Lah, kan kalau dapat investor kan nanti bisnisnya udah nggak 100% lagi. Ini mindset yang harus dirubah menurut saya. Sekarang saya kasih ilustrasi sederhana aja ya. Anda punya bisnis, 100% pemilik bisnis Anda adalah Anda pemilik 100%-nya. Tapi nilainya cuma 1 miliar. Jadi nilai bisnis Anda 1 miliar, Anda pemilik 100%. Ya. Lalu ada bisnis yang lain, nilainya sama-sama 1 miliar, lalu dia dapat investor, dia berbagi sama investor, investor punya let's say 30% kepemilikan. Tapi begitu masuk investor, tahun depan bisnisnya udah jadi 10 miliar. Nah, sekarang saya tanya, Anda punya 1 miliar 100%, atau Anda punya 70% tapi 10 miliar, Anda pilih yang mana? Teman-teman. Ya, Anda pilih yang mana? Kalau Anda bisnisnya nilainya 10 miliar, Anda punya 70%, yang 30%-nya punyanya investor, maka nilainya Anda adalah 7 miliar. Dibanding Anda punya 100% tapi nilainya 1 miliar. Jangan lihat persennya, teman-teman. Lihat value-nya. Lihat nilainya. Kalau bisa tembus ke 10 miliar dalam waktu 3 tahun, walaupun kita berbagi dengan investor
gitu ya, no problem. Ini masalah mindset, ya, masalah mindset. Nanti kita bicara ya, cari sesi khusus tentang funding strategi. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah masalah strategi keuangan juga ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Ya, tadi kita belajar ya tentang bisnis potensial, tentang yang namanya produk, ya, tentang masalah brand, tentang masalah apalagi itu bisnis model, gitu ya. Bisa terus juga masalah keuangan. Ini penting juga strateginya. Ini udah mulai masuk ke strategi, ya. Kita bisa belajar, teman-teman bisa ikut kelas-kelas keuangan. Ya, saya sering, Anda bisa follow Instagram saya di Yusak M. Yahya kalau Anda mau belajar tentang keuangan. Akhir pekan ini juga insya Allah saya juga ada kelas Smart Financial Map. Anda juga bisa join belajar tentang keuangan 2 hari, gitu ya, online. Jadi teman-teman silakan ya belajar tentang keuangan. Kalau Anda punya mimpi yang besar, Anda juga harus belajar, harus belajar. Ya, jangan ada orang ngomong kayak gini ya, pengalaman itu guru yang paling berharga. Saya setuju. Tapi mungkin kita bisa cut waktunya dengan belajar dari pengalaman orang lain. Artinya kita jangan ngalamin dulu gitu. Ini Pak Budisman adalah guru saya. Saya belajar dari beliau itu mungkin dari tahun 2007 2008. Bandel saya. Pak Budi udah punya pengalaman yang banyak, saya bandel gitu ya. Biasa ya. Akhirnya saya harus belajar dari pengalaman sendiri, jatuh dulu sendiri. Padahal kesalahan yang saya lakukan itu udah dikasih tahu sebelumnya gitu. Udah dikasih tahu sebelumnya. Jadi sebisa mungkin kita pangkas waktu kita dengan belajar dari pengalaman orang lain. Gitu ya. Jadi biar kita jangan sampai kita ngalamin dulu baru belajar. Bisa mungkin kita belajar dari pengalaman orang aja, biar apa? Biar waktu tempuhnya lebih cepat gitu ya untuk menuju 1 triliunnya gitu ya, biar belajarnya nggak kelamaan ya, biar belajarnya nggak kelamaan, biar kita bisa sukses gitu ya teman-teman ya. Apalagi yang mesti diperhatikan, people, tim. Wah, ini juga penting nih teman-teman ya. Anda sulit bisa menembus ke 1 triliun kalau Anda nggak punya tim yang kuat ya. Anda nggak punya tim yang kuat tentunya akan sulit. Tim menjadi hal yang penting sekali untuk bisnis kita bisa tembus ke 1 triliun pertama. Ya, gonta-ganti tim dan segala macam. Ada bisnis yang produknya bagus, ya, produknya bagus, semuanya oke, ya, tapi ownernya ribut mulu, ownernya bersahabat, teman atau saudara, ya, akhirnya ribut mulu, akhirnya susah dia menuju 1 triliun, gitu ya. Atau timnya kurang kompeten, ya, teman-teman kita nggak pernah melakukan training, ya, dari mulai inputnya, proses rekrutmennya juga salah dan segala macam, ini juga menjadi hambatan, ya, akan menjadi hambatan menuju satu. Jadi intinya apa? Tim ini menjadi penting sekali teman-teman, ya. Nah, Anda perhatikan dari mulai rekrutmen gitu ya, lalu Anda develop, Anda proses, akhirnya Anda menemukan output tim yang cukup bagus, ya. Berapa banyak leader yang harus Anda cetak, gitu ya, agar Anda untuk bisa menembus 1 triliun. Untuk bisa tembus ke 1 triliun, teman-teman, Anda nggak bisa sendirian. Anda perlu tim. Ya, Anda perlu tim. Nggak bisa, ya, Anda jadi Superman gitu, segala macam, ya. Mungkin bisa gitu ya. Tapi mungkin nggak banyak lah yang bisa lakukan itu, menurut saya sih. Gitu ya, jadi Anda harus bangun tim. Anda harus terus belajar bagaimana Anda develop people, ya, leadership yang bagus, managerial skill yang oke, terus Anda belajar tentang segala macam, ya, sehingga Anda bisa membangun tim Anda. Yang saya obrolin waktu saya ketemu sama teman saya yang dia bilang tahun depan tuh bisnisnya bisa tembus ke 1 triliun, dan ini bukan omong kosong loh. Saya bantu dia mikir soal keuangannya dan sangat-sangat make sense. Kalau tidak terjadi apa-apa, kemungkinan besar ini akan tercapai. 1 triliun pertamanya dia tahun 2022. Saya akan tanyain lagi nanti. Semuanya clear. Ya semuanya clear, roadmap-nya segala macam, success faktornya, key driver-nya semuanya clear. Lalu apa sih di dalam planning-nya itu? Menuju 1 triliunnya itu, di dalam planning itu adalah lebih dari 70% planning-nya adalah develop people. Ya, dicerita tuh. Wah, ini Pak. Karena kuncinya orang, Pak. Kuncinya orang deh. Kuncinya orang. Kalau saya melakukan ini segala macam, wah ini bisa tembus, Pak. Ya, lebih banyak 70% yang dia bicarakan strateginya adalah soal human capital. Jadi penting sekali teman-teman. Ya. Jadi hal-hal yang terkait
masalah SDM ya, ini menjadi penting. Jadi kalau Anda ngerasa bahwa Anda bisa menjadi Superman sendirian menjadi 1 triliun, saya pikir ya Anda akan kesulitan nanti. Ya, mulai bangun tim, mulai belajar membangun tim. Oke, tadi funding udah saya ceritakan ya. Nah, poinnya adalah Anda harus bangun fundamental bisnis yang kuat. Ya, ini beberapa key point yang malam ini saya ingin sampaikan ke Anda ya, teman-teman ya. Yang pertama adalah mimpi yang besar. Mulainya kecil-kecil nggak apa-apa. Ya, bangun bisnis yang potensial. Ya, cari bisnis yang potensial yang mana? Ya, yang bisnisnya tumbuh, yang marketnya gede, ya. Anda pelajari kompetisinya seperti apa, marketnya seperti apa. Lalu juga Anda pastikan produk Anda betul-betul disukai sama customer. Ya, udah mendapatkan insight yang cukup bagus. Lalu Anda coba lihat bangun brandnya, ya, tertib administrasi keuangannya, funding strateginya, Anda terus belajar, ya. Lalu apalagi teman-teman, bangun tim, ya, pilih bisnis model, ya, gunakan teknologi, bangun fundamental bisnis yang kuat, teman-teman. Dan saran saya satu lagi teman-teman, jangan jadi manusia rata-rata, jangan jadi UKM rata-rata, gitu loh. Jangan jadi bisnis yang kebanyakan itu gitu. Jumlah UKM kita ini jutaan, puluhan juta, saya lupa angkanya berapa, gitu ya. Dan 98% atau 98 atau 99% saya lupa, itu adalah usaha mikro informal. Kecil sekali nilainya. Sementara usaha yang udah masuk kelas kecil menengahnya ini juga makin sedikit, makin mengerucut ya. Ya piramidanya makin mengecil. Nah, pastikan Anda adalah pebisnis yang tidak rata-rata. Anda harus punya bisnis yang besar. Anda harus bangun mimpi Anda harus punya mindset yang cukup besar. Kenapa teman-teman? Ingat di depan saya sudah bicara ke Anda. Waktu yang Anda gunakan sama, capeknya sama, puyengnya sama. Kalau semuanya sama, kenapa harus membangun bisnis yang kecil? Bangun bisnis yang besar. Itu ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kalau Anda tertarik untuk kontak dengan saya, ini Instagram saya, silakan di-follow. Ini email saya, ini WhatsApp number saya. Setelah ini nanti mungkin kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih teman-teman. Nggak sabar juga untuk nunggu pemateri yang lain. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aplaus untuk Kang Yusa atas sesi materinya yang sudah disampaikan dengan begitu detail dalam sesi yang pertama. Dan Kang Yusa, sebetulnya banyak banget pertanyaan yang muncul di Q&A chatnya, fiturnya. Tapi kita akan langsung hadirkan satu pertanyaan yang paling relate dengan materinya Kang Yusa pada malam hari ini. Jadi yang akan dipilih untuk bertanya dari Wisnu Bagas Pratama dengan pertanyaan, bagaimana tantangan dalam mengatur financial projection dalam musim pandemi ini untuk bisnis kuliner skala UMKM agar bisa naik kelas menjadi lebih besar dalam waktu 2 tahun. Silakan Kang Yusa. Oke. Apa nih? Proyeksi keuangan ya, proyeksi penjualan. Bagaimana bisnis kuliner? Ya kita lihat aja ya, memang kita beberapa industri memang saat ini masih buram ya, akan seperti apa. Tapi insya Allah, Bismillah gitu ya, kondisi di Indonesia udah mulai normal. Mudah-mudahan sih memang perlahan-lahan pandemi ini udah bisa selesai. Mudah-mudahan sih ya, kita berharap nggak lama lagi WHO akan mengganti status pandemi ini gitu kan, dan akhirnya kita bisa normal, semua udah akhirnya balik lagi, dan akhirnya saya percaya bahwa bisnis kuliner ini akan bangkit lagi. Sebelum pandemi tahun 2019, datanya itu kalau nggak salah transaksi yang terjadi di kuliner itu hampir tembus ke 500 triliun. Artinya hampir tembus ke 5% dari total PDB-nya Indonesia, teman-teman. Jadi besar sekali bisnis kuliner. Dan orang-orang sekarang ini kan suka belanja makan di luar. Tapi tantangannya juga banyak, ya. Kalau Anda bisnisnya bisnis kuliner, semua orang juga bisa bikin bisnis kuliner. Artinya semua orang juga punya kesempatan yang sama. Itu juga yang harus Anda perhatikan. Ya, jadi bagaimana membuat financial project-nya, ya Anda harus bisa punya asumsi
gitu kan. Nggak bisa saya jelaskan di waktu yang singkat ini bikin financial projection, tapi ya tetap kita bikin beberapa skenario ya, skenario terbaik, skenario terburuknya seperti apa di dalam proyeksi keuangan, dan pastikan di skenario terburuk pun perusahaan Anda masih bagus, masih aman lah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi bisa belajar ya tentang di financial projection ya. Kalau saya ada kelas di Smart Financial Map itu bikin financial projection Sabtu besok. Ya, mudah-mudahan slotnya masih ada. Gitu ya. Siap. Terima kasih Kang Yusuf untuk jawabannya, dan beberapa pertanyaan juga sudah ada yang terjawab dari penjelasan di sesi materi sebelumnya. Oke, terima kasih untuk Kang Yusuf. Boleh berikan aplaus yang paling meriah di sesi yang pertama. Kita sudah belajar di bab pertama ini terkait dengan financial projection. Selanjutnya yang kedua, kita akan langsung mendengarkan sesi sharing dari Pak Budi Isman. Beliau akan langsung berbagi terkait dengan masalah strategi. Nah, bagaimana membangun strategi dalam mengakselerasi goals bisnisnya. Jadi tadi yang sudah ada pertanyaan terkait dengan goals bisnis, strategi. Nah, siap-siap pertanyaan Anda akan kita segera jawab dalam sesi sharing yang kedua. Saya akan sapa dulu. Wah, sudah hadir ya. Selamat malam Pak Budi, sehat? Malam Bang Fauzi. Sehat-sehat alhamdulillah. Apa kabar nih? Malam Yuza. Malam Pak Budi. Oke, sudah hadir langsung ya Pak Budi Isman yang juga sudah siap berbagi. Kita akan langsung mulai sesi yang kedua. Untuk itu kita langsung berikan stage-nya dengan tepuk tangan hangat virtual kepada Pak Budi Isman. Terima kasih nih Fauzi, Yuzak juga, Dewa, sama Wayan, dan teman-teman semuanya di Accelerate, juga teman-teman yang tentunya akhirnya ya malam ini luar biasa ya, partisipannya banyak sekali dari seluruh Indonesia. Ya, jadi banyak sih sebetulnya yang sudah disampaikan oleh Yuzak tadi ya, mulai dari apa yang harus kita perhatikan ya di dalam membangun bisnis yang besar, ada hal-hal yang lebih spesifik gitu ya. Nah mungkin saya akan mulai dari sharing studi-studi kasus ya supaya lebih gampang. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Yuzak itu coba kita lihat aplikasinya bagaimana gitu ya. Nanti setelah itu kita akan bisa juga tentunya bicara mengenai apa sih mungkin strategi yang bisa kita lakukan kalau memang ada keinginan teman-teman tentunya untuk mencapai bisnis yang ya sekarang kita sampaikan itulah 1 triliun itu ya. Jadi saya coba share screen saya dulu. Oke. Mudah-mudahan bisa lihat ya, Fauzi. Sudah muncul, Pak. Oke. Jadi membangun bisnis 1 triliun. Jadi mungkin saya akan coba mungkin dalam waktu yang mungkin nggak terlalu lama, beberapa kasus dan studi kasus yang kita coba bedah dengan memakai apa yang disampaikan oleh Mas Yuzak. Nanti tentunya ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan untuk teman-teman nantinya. Saya mengambil studi kasus, mungkin salah satunya adalah karena ini juga studi kasus yang saya berikan bukan yang dulunya, karena dulunya saya sendiri kalau ada yang belum kenal saya, mungkin ya saya sudah pensiun dari pekerjaan profesional, dulunya hampir 25 tahun lebih ya, mungkin sudah hampir 30 tahun saya bekerja di perusahaan asing 100%, mulai dari di luar negeri ya di Amerika sampai di Indonesia, mulai dari industri minyak misalnya ya di perusahaan ExxonMobil, perusahaan Shell dari Belanda, di Coca-Cola, kemudian kita mengambil alih SGM, susu SGM, kemudian di Danone, terakhir saya bekerja di situ sebagai CEO-nya ya. Jadi kalau soal membangun kemudian juga menjalankan bisnis yang bernilai triliunan itu ya insya Allah ya saya bisa bagikan ke teman-teman gitu ya, karena memang pengalaman saya cukup banyak di situ. Sekaligus juga setelah itu sejak 10 tahun yang lalu, tepatnya sekitar 2010 dan 2011, saya mulai ikut membantu teman-teman yang di seluruh Indonesia lewat Yayasan Pro Indonesia saya. Di situ juga ada Mas Yuzak ya yang ikut membantu untuk kita keliling Indonesia untuk mengajarkan teman-teman yang skalanya masih kecil.
Tapi kita coba merubah mindset-nya teman-teman ini, bukan mindset UMKM ya, tetapi mindset bisnis kecil tapi berkeinginan untuk menjadi besar. Nah, dari perjalanan 10 tahun itu banyak sekali saya ketemu ribuan, mungkin ada sekitar 13-an ribu ya, teman-teman di seluruh Indonesia yang akhirnya ujung-ujungnya memang tidak semuanya sih bisa. Nah, jadi itu harus kita akui juga dan harus ada hukum alam juga berlaku bahwa saya tidak bisa semua orang juga sukses gitu ya. Tidak juga mungkin bisa semua orang mencapai yang 1 triliun ya. Tapi semua orang punya kesempatan untuk sukses dan semua orang juga punya kesempatan sebetulnya untuk mencapai bisnis yang 1 triliun tersebut. Dan itu sudah dibuktikan. Jadi bukan saja saya cerita soal saya menjalankan bisnis yang nilainya ratusan triliun gitu ya, tetapi juga melihat sendiri dan ikut membantu teman-teman yang mungkin mulainya dari kecil, ada yang di menengah gitu ya, yang sekarang boleh dikatakan ada yang sudah 1 triliun, ada yang nilainya lebih dari 1 triliun, ada yang mendekati 1 triliun gitu ya, dalam jangka waktu yang macam-macam. Ya, jadi artinya sejak mereka bertemu dengan saya berarti 10 tahun gitu ya. Jadi rata-rata yang paling lama itu mungkin 10 tahun, mungkin 11 tahun ya. Nah, mereka sudah mencapai fase yang boleh dikatakan tadi itu yang 1 triliun. Nah, jadi kita mulai dulu studi kasus yang selalu saya sering sampaikan karena menurut saya Agrinesia Group ini yang yang foundernya atau ownernya adalah suami istri ya, Anggara sama Rizka ini. Kenapa ini sering saya pakai? Karena bisnisnya sangat sederhana sebetulnya. Bisnisnya juga banyak sekali teman-teman yang melakukannya. Jadi bisa Anda nantinya itu sebetulnya melihat, loh bisnis yang begini kok bisa sih? Kan gitu ya. Ya bisa gitu ya. Jadi tidak harus juga Anda menjadi Gojek misalnya ya. Tidak juga Anda harus menjadi Grab atau Shopee atau Tokopedia ya. Untuk jadi bisnis yang biasa, bisnis yang seperti Anda semua sekarang ini, itu juga bisa mencapai yang seperti itu. Nah, jadi mereka memang mendirikan bisnis ini setelah berkali-kali juga gagal, bangkrut ya bisnisnya. Akhirnya mereka mencoba membangun bisnis baru yang simple, sederhana saja karena mereka melihat ada peluang di Bogor untuk membuat produk kue biasa sebetulnya, tetapi mencari kekhasannya Bogor itu pada saat itu. Nah, jadi dia melihat peluang yang disampaikan oleh Mas Yuzak tadi itu mulai dari produk market fit-nya, mencari produk apa sih sebetulnya yang mungkin cocok yang dibutuhkan oleh konsumen karena memang belum ada atau pada saat itu produk-produk yang seperti itu di Bogor itu mungkin belum banyak. Nah, sehingga dia membuat sebetulnya kue lapis biasa saja. Tapi kalau yang lain itu kebanyakan lapisnya adalah oven, dia jadi kuku misalnya ya. Itu salah satu perbedaannya. Dia menggunakan talas sebagai bagian dari identitas Bogor misalnya, itu contohnya. Nah, dari perjalanan mereka sekarang ini ya boleh dikatakan saya sendiri membantu mereka ya dari 2017 itu kalau tidak ada pandemi mungkin sudah tembus mungkin 2T mungkin ya. Tapi karena pandemi ya memang bisnis ini juga pelajaran untuk mereka bahwa seperti yang dikatakan oleh Mas Yuzak tadi itu apapun bisnis Anda sekarang ini Anda harus mengkombinasikannya dengan offline dan online, digitalisasi dan teknologi. Nah, karena bisnisnya ini dibangun hampir semuanya offline bisnisnya, begitu kena COVID, dampaknya luar biasa. Tapi bagusnya mereka bisa selamat. Kenapa? Karena mereka punya tim yang sudah profesional sekarang ini. Nah, itu yang disampaikan Mas Yuzak tadi itu. Tim itu juga sangat penting nantinya untuk membawa bisnis itu ke level berikutnya. Karena belum tentu kita yang membangun bisnis itu mampu sebetulnya membangun bisnis yang besar. Karena mungkin kita tidak punya pengalaman, mungkin juga kita tidak punya kapasitas untuk melakukan itu. Nah, kalau Anda sering misalnya melihat Instagram saya di Ihsan Official itu, pernah satu hari saya menyampaikan beberapa minggu yang lalu, sebuah bisnis itu memerlukan 3 model tim.
Satu adalah kreator yang menciptakan, satu lagi adalah grower ya, yang menumbuhkan, satu lagi adalah maintainer yang menjaga dan memaintain. Nah, mungkin saja Anda sebagai owner, founder, Anda adalah kreator sebetulnya. Tapi untuk growing-nya mungkin Anda perlu orang lain. Untuk memaintain-nya mungkin Anda butuhkan orang lain. Jadi, seperti yang dikatakan oleh Mas Yuzak juga, mimpi harus besar. Nah, waktu pertama sekali ketemu sama saya itu, mimpi mereka bukan lagi sebetulnya 1 triliun. Nah, lucu kan ya? Sudah jauh lebih dari itu sebetulnya. Mimpi mereka adalah $1 miliar, bukan 1 triliun. Ya. Jadi, kalau Anda lihat, sebetulnya mereka mulai dari Bogor, kemudian membangun bisnis itu, kemudian ke Surabaya, setelah itu ke Jogja, setelah itu ke Bandung, setelah itu ke Malang, kemudian yang terakhir sejak pandemi itu karena masalah keuangan tentunya agak terlambat mereka masuk ke Medan. Akhirnya pabrik yang keempat mereka di Medan juga bisa selesai, alhamdulillah, walaupun dalam kondisi COVID, karena salah satunya adalah kemampuan manajemen mereka untuk mengelola bisnis ini dengan baik, sehingga walaupun bisnisnya turun cukup drastis pada saat COVID, tapi karena manajemennya juga sudah profesional, mampu membawa kapal ini melalui badai dan masih bisa mendirikan pabrik baru di Medan. Nah, kalau Anda bayangkan, satu pabrik itu rata-rata untuk membangunnya pabrik mereka ini antara 75 miliar sampai 150 miliar. Itu satu pabrik ya, Anda lihat. Kalau Anda lihat, jadi misalnya contohnya mereka ini juga, gitu ya. Mereka sudah punya 3 pabrik, kemudian di awal tahun ini, ya sebelum puasa itu, dibukalah yang di Medan, pabrik keempatnya. Nah, mereka punya mimpi yang besar tadi, bukan hanya 1 triliun, $1 miliar. Kalau $1 miliar itu hampir 15 triliun, kan itu mimpinya mereka. Nah, kalau kita cerita, kemana sih? Mereka tidak lagi berpikir hanya Indonesia, mereka berpikir Asia, mereka berpikir Timur Tengah, gitu ya, yang mereka ingin membawa, dan kita bantu mereka itu tentunya membangun mimpinya lewat rencana-rencana yang bisa dieksekusi oleh tim yang tentunya dibangun dengan profesional misalnya ya. Nah, kasus kedua misalnya ya. Jadi kalau tadi itu bisnis yang valuasinya sudah luar biasa ya, tapi saya pengen juga menyampaikan ke teman-teman di sini, saya tidak ada masalah ya seperti apa Anda, tipe Anda, profil Anda. Tapi salah satu kelebihannya Agrinesia dengan foundernya Anggara dan Rizka itu adalah mereka sangat sederhana, sangat humble. Setiap uang yang dia dapatkan dari itu dia putar terus. Dia putar terus, maka sampai sekarang dia tidak menggunakan investor lainnya. Nah, jadi ada yang pakai investor, ada yang tidak. Itu tergantung Anda nantinya. Jadi itu yang disampaikan oleh Mas Yusak. Ya. Nah, jadi itu salah satu kelebihannya mereka. Walaupun mereka bisa mungkin beli pesawat jet ya 1-2 biji mungkin juga bisa ya, apapun yang mereka pengen bisa aja. Tapi mereka daripada ya pernah saya bercanda sebetulnya waktu itu ada kebetulan teman saya mau jual jet bekasnya dia 150 M, bercanda kita mau beli ini enggak. Nah mereka bilang mending saya bikin satu pabrik Pak dibandingkan saya membeli private jet ini. Jadi itulah kenapa mereka itu bisa terus menerus. Jadi selain dari mentalnya, selain dari tadi itu soal manajemen timnya, cara prosesnya melakukannya, tapi mereka juga tahu bahwa untuk membangun bisnis itu membutuhkan waktu, membutuhkan energi, dan juga membutuhkan komitmen. Nah, yang kedua kasusnya, ini yang diceritakan oleh Mas Yuzak juga tadi, ya, yang baru sebetulnya 3 tahun, sangat baru. Kalau tadi itu sudah 10 tahun, ya, berarti 2011. Ini. Nah, ini juga cepat. Memang belum sebesar tentunya Agrinesia, tetapi saya memperkirakan ini tidak lama lagi juga menembus ya mungkin lebih dari 1 triliun gitu ya. Dan kecepatan mereka untuk membangun itu didukung oleh tadi itu juga ya. Ada produk market fit-nya ya. Kemudian juga ada komitmennya mereka juga ya.
Kemudian tentunya mereka punya rencana yang kita support itu, dan kita juga mulai membantu membangun timnya supaya mereka bisa tentunya berkembang dengan cepat. Karena untuk mencapai misalnya mereka mungkin sekarang ini di sekitar 150-an ya cabangnya, itu nggak gampang sebetulnya ya. Untuk bisa membuka cabang 10, 15 setiap bulan itu nggak gampang. Kita punya tim, harus punya SOP dan segala macamnya. Nah, alhamdulillahnya setahun yang lalu, ya mungkin 2019 akhir, jadi pada saat berumur 2 tahun, mereka sudah diincar oleh banyak investor-investor karena berminat untuk melihat gitu ya, kemungkinan mereka ikut investasi di situ. Nah, mereka ini berbeda dengan Agrinesia karena di sini mereka lebih mungkin hampir 50% bisnisnya itu di online dan 50% waktu itu di offline. Nah, kalau sekarang mungkin hampir 70% di online, 30% di offline. Nah, kenapa? Karena dampak dari COVID ini akhirnya tidak terlalu terasa oleh mereka karena tadi itu penggabungan dari teknologi dan segala macam dan kecepatannya, sehingga mereka pun mendapatkan funding dana ya dari BVI ya, waktu itu saya ikut juga tentunya untuk mengembangkan bisnisnya, dan sekarang mereka juga sedang mempersiapkan diri untuk tangga berikutnya. Ya, kalau Anda tahu tentunya yang mereka melihat sebagai pedomannya mereka itu adalah kopi kenangan gitu ya. Jadi kalau mereka mau melihatnya itu adalah kopi kenangan. Jadi kalau dilihat dari perjalanannya simpel saja 2018 ya. Kalau sampai sekarang itu 3 tahun mereka sudah sebesar itu. Ya bisa kan? Bisa. Minumannya ya biasa juga. Nggak ada juga yang aneh-aneh gitu ya. Tadi juga kue, nggak ada juga yang aneh-aneh banget gitu ya. Jadi bisnis Anda, apapun bisnis Anda, sebetulnya punya potensial untuk bisa dikembangkan seperti itu. Nah, lain lagi, studi kasus misalnya yang saya ambil, ini cukup lama waktu itu saya membantu petani ya di kampung saya di Gunung Kerinci di Sumatera. Karena memang banyak taman nasional itu dulunya dibabat ya, orang masuk sehingga merusak taman nasional. Akhirnya kita membuatkan program bagaimana membantu petani-petani di sana itu untuk bisa lebih sejahtera. Nah, tapi caranya kami membangun adalah mencari anak-anak muda di situ yang punya mimpi besar, punya keinginan untuk mensejahterakan petani, dan mereka juga adalah petani. Nah, dari situlah akhirnya ketemu dengan beberapa orang dengan konsep kita menyelamatkan lingkungan kita, hutan kita, tapi sekaligus kita memberdayakan masyarakat di situ. Nah, disitulah kami membuat misalnya implementasi kopi, ya, misalnya di sana kami ketemu dengan 2 sebetulnya kelompok yang luar biasa, ada kelompok Alko, Mas Riono, dengan kelompok Kurinci Barika dengan Mas Riono. Nah, mereka inilah yang mengumpulkan petani-petani, membina dan segala macam, kita memberikan support dan segala macamnya. Ini mulai juga dari nol. Tidak ada orang yang tahu satupun kopi itu ada di Kerinci waktu itu. Karena kelebihannya bukan di sana, lebih ke kayu manis dan teh. Nah, tapi karena mimpinya besar, tapi kami juga mensupport, memberikan support. Bagaimana mereka bisa ekspor, bagaimana mereka bisa nantinya juga mencapai 1 triliun mungkin, 2 triliun, dan segala macam. Karena mereka ini juga adalah orang-orang yang mimpinya besar dan keinginan belajarnya juga tinggi, akhirnya kita membawa partner kita dari Jepang gitu ya, untuk memasukkan unsur teknologi di dalam supply chain atau mata rantai dari petani kopi yang ada di situ. Nah, melalui blockchain teknologi itu bisa kita mengetahui misalnya sistemnya, siapa petaninya, kapan dipanen, kapan ditanam, prosesnya di mana dan segala macamnya. Nah, ini meningkatkan nilainya dari bisnis ini sehingga menarik banyak minat para pencinta kopi di seluruh dunia yang dulunya dia tidak kenal. Nah, dengan adanya aplikasi yang kita bisa mendeteksi ya produksinya di mana, petaninya siapa, berapa lama perjalanannya, dibukanya kapan dan segala macamnya, sehingga sekarang ini hampir seluruh dunia, Eropa, Amerika, Jepang, dan Australia itu sudah mengambil produknya, dan sekarang Starbucks saja itu sudah banyak sekali mengambil dari petani-petani ini
Termasuk di situ ada Sumatera Kerinci, itu di dalam Starbucks Reserve itu yang sudah dimasukkan di situ. Yang dulunya tidak dikenal sama sekali, tapi kemudian sekarang sudah menjadi istilahnya itu inceran dunia, termasuk juga di Indonesia. Berapa besar bisnisnya? Sudah mendekati ratusan miliar juga. Ya, kalau dilihat dari ekspornya. Jadi kami berharap nantinya juga mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkat ini juga akan bisa menembus 1 triliun. Ada juga yang misalnya kalau tadi ada petani, ada kue biasa, ada juga yang karena bisnisnya juga kebetulan kesehatan bisa lebih cepat lagi karena kondisi yang sekarang ini. Nah, para kita ini juga seperti itu yang kita support misalnya di Surabaya. Ada juga yang malah hanya bisnis satpam saja. Nah, jadi bisnis satpam bisa nggak sampai triliun? Bisa banget. Ya, saya punya teman yang bisnis satpam saja 10 triliun. Nah, jadi teman ini kita bantu juga bagaimana mencapai 1 triliun itu. Gitu. Nah, dengan strategi-strategi yang tepat tadi itu, tapi beberapa faktor yang paling penting nanti yang ingin saya sampaikan ke teman-teman dalam membangun tentunya bisnis. Jadi intinya apa? Kalau kita ingin mencapai bisnis 1 triliun, apakah itu omsetnya atau nilai dari perusahaan kita, tentunya kita juga harus memahami sebetulnya kenapa sih kita harus tahu nilainya itu, ya, nilai perusahaan kita. Nah, sebetulnya simpel aja. Sama seperti kita investasi di sebuah rumah gitu ya. Rumah itu kita investasi 1 miliar, kita beli tanahnya 500 juta, ya. Kita bangun di tanah itu 500 juta bangunan. Lalu rumah itu ya, menjadi investasi kita. Nah, kita sewakan ke orang, dapatlah 100 juta setahun. Nah, 100 juta itu adalah profit Anda kalau dalam sebuah bisnis, dividen Anda. Tapi Anda berharap nantinya rumah itu 10 tahun lagi nilainya bukan 1 miliar lagi, tapi 10 miliar. Nah, itu yang namanya itu capital gain-nya, ya, kenaikan karena adanya kenaikan nilai dari bisnis Anda atau nilai dari rumah itu. Jadi profit kalau Anda hanya mengandalkan hanya profitnya saja, itu sama dengan Anda punya rumah, Anda hanya mengandalkan sewa dari rumah itu sebagai income-nya Anda. Padahal ya, nilai yang paling besar itu adalah pertambahan nilai dari aset Anda itu yang tadinya nilai rumah itu 1 miliar yang Anda bangun, tapi 10 tahun lagi menjadi 1 miliar menjadi 10 miliar. Itulah analogi yang paling gampang bagi saya untuk Anda membangun lebih cepat tentunya bisnis Anda menjadi 1 triliun. Anda lihat misalnya Gojek itu tahun 2020 saja setiap tahun dia mendapatkan investor tambahan 17 triliun, 20 triliun. Ya sekarang saya nggak tahu lagi berapa nilainya, kemungkinan besar 20 miliar dolar misalnya ya. Ini mereka mau IPO nanti. Luar biasa besarnya. Kalau Anda tadi diceritakan oleh Mas Yuzak tadi itu ya, tahun 2000 ya kemarin ini aja yang 2020 mereka mendapatkan investasi baru itu nilainya mereka sudah 7 triliun gitu. Ini kopi kenangan ini juga lebih dulu daripada Haus, tapi nggak jauh-jauh amat ya, nggak jauh-jauh amat sebetulnya. Tapi dia bisa tentunya membangun bisnis yang bernilai tinggi. Haus seperti yang tadi saya ceritakan juga baru yang pertama kali ya investor yang masuk. Nah ada beberapa kali harapan kita juga suatu saat kita ada beberapa kali sebelum nantinya keinginan mereka mungkin untuk jadi IPO. Nah, pengalaman saya secara pribadi juga selain dari membantu teman-teman itu untuk membangun bisnis yang triliunan, kami dulu juga di tahun 2005 waktu kami diminta untuk mengambil alih sebuah perusahaan SGM itu yang waktu itu bernilai 4 triliun. Lalu kita bangun itu selama kurang dari 3 tahun, kemudian kita jual ke Danone waktu itu 20 triliun. Jadi berarti 5 kali lipat kenaikannya dari 4 triliun nilainya menjadi 20 triliun. Pada saat itu. Nah, pada saat itulah setelah itu saya minta pensiun waktu itu di Danone setelah kita menjualnya. Nah, ini apa sih sebetulnya? Sebetulnya banyak faktor-faktor yang dilihat oleh orang dan harusnya Anda utak-atik. Nah, kebetulan misalnya teman-teman yang mungkin pernah belajar Smart Business Map mungkin dengan saya atau pernah ikut workshop saya Triple Value namanya. Selalu 10 hal ini yang selalu saya bilang sama teman-teman, perhatikan 10 hal ini. Sudah bicarakan sama Mas Yuza, industri dan kategori kita itu membantu bisnis kita bisa cepat atau tidak menjadi sebuah bisnis 1 triliun atau bernilai 1 triliun atau tidak. Harus punya growth, pertumbuhan yang sustainable dan kapan perlu eksponensial dan sangat cepat.
market share Anda, brand dan paten sudah dibicarakan oleh Mas Yuzak tadi, struktur biaya Anda, cash flow, profit margin. Nah, ada yang ingin sekali saya tekankan ke Anda nantinya. Membangun 1 triliun itu tidak sama dengan membangun warung. Gitu ya. Sehingga manajemen tim dan people itu sangat penting. Nah, contohnya tadi itu beberapa contoh yang saya berikan di atas itu. Mereka sudah mulai membangun timnya yang profesional. Malahan di Agri-Indonesia itu hampir semua direksinya itu sudah direksi profesional semua. Sehingga diharapkan mereka bisa membawa bisnis itu bukan soal 1 triliun lagi, tapi menjadi 1 miliar dolar. Gitu ya. Jadi nanti kita akan bicara lagi tentunya soal bagaimana menilai dan segala macam. Tapi konklusinya begini. Pertama tadi seperti Mas Yuzak tadi, memang Anda harus punya niat dan ada keinginannya. Jangan nggak perlu juga cepat-cepat. Jadi jangan Anda bilang oh, tahun 2022 saya mau 1 triliun. Nah, ya kita harus realistik juga toh. Nah, bukan yang mungkin, tetapi kita harus realistik juga. Jadi tadi itu saya katakan ada yang mungkin cuma 3 tahun bisa sampai situ, ada yang 10 tahun. Ya, tapi kalau Anda sekarang misalnya cuma misalnya 100 juta sebulan, lalu tahun depan Anda ingin 1 triliun, mungkin Anda harus pikir-pikir betul itu mimpi Anda apakah realistik atau tidak. Tapi ingat ada 10 hal tadi itu yang ingin saya tekankan, itu yang harus Anda terus-menerus nantinya perbaiki. Saya rasa mungkin itu dulu ya. Kalau Anda tentunya ingin melihat saya di Instagram saya, bisa cek di bisnis.id juga. Saya juga membantu Accelerate tentunya ya, dan banyak teman-teman saya membantu banyak sekali teman-teman, terutama tentunya teman-teman yang ingin punya mimpi yang besar. Karena waktu saya cuma 24 jam. Teman-teman di Accelerate juga waktunya 24 jam. Jadi kita tinggal pilih kita mau bantu yang cuma mimpinya 1 juta rupiah atau 1 triliun. Saya pilih yang 1 triliun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pemaparan yang sangat taktis sekali, penuh strategi, dan juga Pak Budi sudah menyampaikan cerita studi kasus dari perusahaan-perusahaan yang sudah dibinanya, termasuk juga pengalaman beliau sendiri. Ada satu pertanyaan Pak Budi dari audiens yang sudah disimpan dari tadi. Pertanyaannya adalah, strategi atau langkah jitu apa yang dilakukan oleh Agri-Nesia Group dalam mengembangkan usahanya pada 1-5 tahun pertama, mengingat mereka berdua membangun bisnis tanpa suntikan dana dari investor. Iya. Nah, jadi tadi itu. Jadi contohnya itu tadi itu. Jadi kalau mereka membangun rumah tadi itu ada profitnya. Nah, profitnya tadi itu tidak dimakan sama dia. Nah, jadi itu diputar terus. Makanya itu saya joke secara bercanda kan tadi itu ya. Kalau mereka mau beli apa saja sekarang ini mereka bisa. Mau beli private jet bisa, mau beli Ferrari bisa, mau beli Rolls Royce bisa. Kalau saya bilang sama dia mau nggak beli private jet, mereka akan bilang mending saya bikin pabrik dibandingkan saya beli private jet. Nah, jadi di awal tahun itu mereka tidak akan mengambil banyak. Jadi kalau misalnya saya ada profit nih sekarang setiap bulan misalnya, katakanlah saya punya profit 100 juta setiap bulan. Paling yang dia ambil mungkin 20 jutanya, yang pokoknya dia bisa hidup dulu, sekedar hidup. 80 jutanya dia putar lagi, dia putar lagi, dia putar lagi. Itulah yang menjadi snowball effect ya, karena itu butuh komitmen. Tapi mungkin banyak juga teman-teman yang nggak sabaran. Jadi baru mungkin punya untung misalnya 1 miliar 1 bulan, nah mungkin beli macam-macam kan gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Bagi saya sih itu preferensi, saya tidak menyalahkan. Tapi kalau ditanya bagaimana caranya mereka, itu yang mereka lakukan dan itu yang mereka lakukan sekarang juga. Jadi kalau Anda pikir bisnis orang yang punya duit yang seperti itu, mobilnya masih Innova yang dipakai sehari-hari, nah itu dia. Oke, satu jawaban yang cukup menusuk dan ternyata berawal dari sebuah sikap yang begitu sederhana dan berpengaruh dengan bisnisnya yang begitu besar pun beliau fokus dengan goals akhirnya, dengan tadi punya mimpi 1,8 miliar US dollar ya, bukan lagi rupiah. Keren-keren. Terima kasih Pak Budi dan juga tadi atas pertanyaannya dari peserta. Boleh aplaus untuk Pak Budisman untuk sesi kedua yang sangat menarik. Thank you. Tentunya juga pada malam hari ini Pak Budi dan juga Kang Yusza memberikan satu sesi yang sangat singkat yang moga-moga di lain waktu
dengan program yang lebih lama, teman-teman bisa belajar banyak hal. Karena juga nanti kita ada program yang durasinya lebih panjang di Accelerate Camp Batch 2. Mudah-mudahan Anda berjodoh dan siap menjadi bagian untuk dibina dalam membangun bisnis 1 triliun. Oke. Sekarang kita masuk pada sesi yang ketiga. Pak Budi tadi dan juga Kang Yuza selalu mengatakan, bisnis di era sekarang perlu dikaitkan dengan teknologi digital. Nah, sekarang kita bakal ngobrol dengan salah seorang pakar digital marketing yang bisnisnya begitu banyak dan semua selalu based on digital. Nah, bagaimana caranya bisnis teman-teman semua bisa semakin go digital dan semakin melesat? Kita akan langsung ngobrol dengan pakarnya, Kang Dewa Eka Prayoga. Yuk, lanjut. Mantap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini Masya Allah ya, penjelasan dan pemaparan dari Kang Yusak dan juga Pak Budi Isman ini luar biasa banget ya, saling melengkapi satu sama lain. Bagaimana kita belajar di sini dari segi framework-nya tadi disampaikan oleh Kang Yusak gitu ya, dari segi experience-nya bagaimana Pak Budi Isman bantu kawan-kawan UMKM naik kelas ya, nggak lagi UMKM gitu kan, bisa nyampe di angka triliunan rupiah ya. Ini semangat ini yang perlu kita sedot teman-teman ya. Jadi kalau bicara masalah knowledge sebenarnya ya, kalau bicara masalah pengetahuan, mungkin teman-teman bisa cari di referensi di berbagai sosmed ataupun Google, YouTube, banyak banget sebenarnya. Tapi yang justru menjadi semangat tersendiri adalah ketika kita bisa menekannya langsung cerita-cerita itu. Bagaimana pengalaman Kang Yusak membantu kawan-kawan gitu kan, pengalaman Pak Budi mengeksekusi perusahaan luar dan juga membantu UMKM untuk naik kelas gitu. Ini yang luar biasa mahal gitu. Nah, maka saya sekarang jatuhnya nggak akan sharing panjang lebar karena tadi udah di wrap up. Pada dasarnya teman-teman itu buat para pengusaha bisnis online, buat para UMKM ya perlu punya mindset yang besar gitu ya untuk bisa menumbuhkan usahanya ya. Tadi yang Kang Yusuf juga sampaikan, bangun bisnis kecil besar capeknya sama gitu ya. Dan termasuk juga ditekankan ulang oleh Pak Budi bagaimana ya karena capeknya sama ya memilih untuk yang ngedein yang sampai 1 triliun gitu. Karena capeknya sama kok gitu. Ini mindset yang perlu ditanamkan sama kita semua ya. Maka saya kalau ketemu orang nih, kenapa juga saya dikatakan mentor gendeng dan segala macam, karena saya sering ngeledekin mereka gitu ya. Lu bangun bisnis gitu kan, tapi kayaknya nggak yakin bakal gede gitu ya. Kalau kamu sendiri aja nggak yakin bakal gede, apalagi orang lain gitu. Dengan jawaban yang mungkin awalnya pengen tawadu gitu ya, pengen bilang bahwa aku masih kecil kan. Iya, nggak apa-apa kecil dan saya nggak butuh tahu itu. Yang penting kamu punya mimpi besar gitu kan. Kamu punya mindset korporasi yang bisa diangkat triliunan rupiah gitu ya. Nah, maka slide saya di malam ini saya nggak akan banyak ngejelasin tentang gimana cara dapetin angka 1 triliun itu. Mungkin akan lebih banyak tentang pengalaman kita juga, kami juga dalam melakukan eksekusinya, dan nanti pengalaman tentang Accelerate bagaimana bisa bantu teman-teman semua ya. Nah, ini ya, jadi bisnis 1T ya, 1T ini bukan terima kasih ya, tapi 1 triliun gitu ya. Nah, ini nanti ya gamenya macam-macam, Anda bisa main di revenue gitu ya, katakanlah omsetnya 1 tahun itu 1 triliun, ada yang memang nanti goalnya mungkin nggak di bagian revenue tapi di valuasi gitu ya, macam-macam. Saya punya beberapa brand usaha yang memang punya game juga beda-beda gitu. Ya, ada beberapa usaha saya memang itu nggak di-set untuk 1 triliun, bukan skalabilitas, tapi untuk profitabilitas gitu ya. Ini mana marginnya bisa sampai di angka 60-70%, itu gila banget sih gitu ya. Nah, itu ada. Tapi pada dasarnya kalau kita ngelihat secara zoom out gitu ya, saya punya perusahaan nih gitu ya, secara holding company gitu, maka ya sebisa mungkin triliunan gitu. Sebisa mungkin triliunan, kita bakal direct gitu ya perusahaan kita ini, tim kita ini di angka triliunan. Kenapa kita perlu angka triliunan? Kenapa sih Kang mimpinya segede itu? Wah, ini gak usah ceritain lagi. Saya yakin orang-orang yang nonton malam ini hampir 1.500 orang yang nyimak adalah orang-orang yang baik, dan saya punya prinsip bahwa uang itu harus ada di orang-orang yang baik gitu ya. Dan pastikan itu kalian gitu, pastikan itu Anda. Agar apa? Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan ya, bantu orang, sedekah, berbagi, wakaf dan segala macam. Jadi jangan merasa bahwa dengan penghasilan 10 juta doang ya, atau katakanlah cuma 100 juta gitu ya, sudah merasa beres gitu. Ya untuk pribadi mah beres Pak gitu ya. Tapi gimana caranya Anda bisa berbagi lebih banyak lagi? Bahkan tadi seperti yang dilakukan sama Angga gitu ya, dan Rizka di Agranesia yang tadi Pak Budi sampaikan, hidup jadi sederhana gitu ya. Kalau mau duit apa juga bisa sebenarnya. Tapi kan cara mainnya nggak gitu ya. Kita tahu bahwa mending kita membesarkan aset perusahaan untuk bisa menjadi jalan kebaikan buat banyak orang. Dibesarkan perusahaannya, personalnya. Tapi sekali lagi kita bukan juga menyalahkan orang-orang yang sekarang menghambur-hamburkan ya, itu jalan masing-masing. Tapi kami punya satu value bahwa hidup ya sederhana saja, tapi ya action kita yang harus luar biasa. Dampak kita yang kudu bisa
membahana gitu kemana-mana gitu ya. Nah ini teman-teman, jadi kalau saya perhatikan berdasarkan pengalaman kami gitu ya, bagaimana bisnis itu kalau kita pengen scale up di angka triliunan, teman-teman ya, kita ngomongin sebelum triliun mungkin milestonya adalah jutaannya dulu ya. Katakanlah sebulan bisa tembus di angka 100 juta, gitu ya, 500 juta, itu setiap bulannya tuh. Itu nanti pada saat effort naikin ke miliar, 1M, 2M, 3M, itu bakal beda dengan cara pada saat kita naikin dari awalnya cuma puluhan juta ke ratusan juta ke miliaran, miliaran ke puluhan ke ratusan, bahkan nyampe di angka triliunan. Nah biasanya kendalanya tuh challenge-nya adalah di 4 barrier ini. Satu adalah kapasitas leader, ya ini tentang otaknya, ini tentang mindset-nya, ya tentang siapa sih yang mau dibawa kemana nih perusahaan gitu ya. Jangan sampai Anda sendiri bahkan nggak pernah kebayang 1 triliun. Guyonan saya kalau misalkan lagi ngisi seminar atau workshop tuh ya, ada orang-orang yang memang masuk mall itu yang skala berpikirnya hanya di ranah, ih ya Allah kalau misalkan saya punya tempat kayak gini satu aja kayaknya cukup gitu ya. Udah merasa satu aja udah cukup gitu. Atau bahkan dia nggak pernah mikir gitu ya. Ini ramai banget gitu ya. Ya sama shopping aja. Ada yang memang berpikirnya itu skalanya mall. Oh punya mall satu di setiap kota udah cukup gitu. Lagi-lagi nih, hati-hati dengan jebakan kalimat bahwa kita masih berkata cukup. Yes, itu buat pribadi, teman-teman. Tapi kalau untuk berbuat dampak, memberikan legacy, itu gak boleh kata cukup. Karena banyak orang yang perlu kita bantu. Sejatinya kita nolong orang, tapi ya sejatinya juga kita tuh nolong diri kita sendiri gitu. Bukan tentang mereka gitu ya. Tapi tentang bagaimana kita nolong diri kita sendiri di masa depan. Bukan masa depan besok, tapi masa depan nanti di akhirat gitu ya. Jadi perlu gede gitu ya. Saya push teman-teman, encourage teman-teman semua. Yuk gedein bisnisnya, seriusin lah. Ya, jangan main-main gitu kan, seriusin bisnis, gedein, angkanya awalnya ratusan juta mungkin ke miliaran ke triliunan gitu ya. Nah ini as a leader Anda punya angka itu gitu. Kudu kebayang dulu nih ngomong triliun gitu ya. Ini jangan sampai balelol gitu. Triliun gitu. Nah ini sebagai kapasitas leader di situ, dari mindsetnya, kapasitinya, cara berpikirnya, mimpinya, ya itu harus dibikin gitu ya. Kedua, kompetensi tim. Ketika leadernya udah ngotot, wah ini kan 1.500 orang, oke, gue pokoknya mulai hari ini saya punya target pengen achieve di angka 1 triliun. Wah, tapi ternyata kapasitas Anda katakanlah oke lah Anda sudah belajar ngikutin Zoom, juga daftar di Accelerate, misalkan Accelerate Camp, ikutan program dan segala macam, tapi eksekusinya di lapangan ini menjadi isu. Maka tim perlu kita upgrade juga keilmuannya. Ya, manpower planning harus dibikin. Ya tentu marketing, operasional, produksi gitu kan, supply chain dan segala macam perlu dipikirin. Beda ngehandle perusahaan yang angkanya cuma di angka puluhan juta, ratusan juta dengan miliaran bahkan puluhan miliar tiap bulannya, itu beda banget gitu ya. Yang ketiga, capital finance. Tadi yang disampaikan juga Kang Yusak, bagaimana scale up itu pasti butuh duit. Ya, kalau Anda orangnya sabar, mau gue bersabar dengan putaran profit related earning gitu ya. Tapi rasa-rasanya ini yang cepat mengalahkan yang besar kan gitu ya. Nah, maka kita butuh cepet nih. Saya punya perusahaan juga, besok kita ada helat acara besar juga gitu ya di Indonesia, peserta banyak juga, terus juga dari segi pembicara juga supportnya banyak. Itu kami meeting di BOD gitu ya. Ini kita gimana nih gitu kan? Kita kalau misalkan ngandelin cuma putaran cash flow, memang kita positif, kita profit akan juga gede. Tapi kalau misalkan hanya ini, kita nggak bisa cepat gitu. Nah, maka ini kita putuskan melakukan A, B, C, D dan segala macamnya itu, ya. Dimana itu pun saya utus tuh, bahkan CEO saya pribadi, saya utus ikutan Accelerate Camp B1 untuk bisa bikin strategic plan, ya, financial modeling dan untuk beberapa tahun ke depan, gitu ya. Jadi finance-nya kudu dibikin dari segi perencanaannya. Kan emang butuh perencanaan, dia butuh teman-teman. Tidak semua yang kita rencanakan itu akan berhasil, apalagi tidak direncanain sama sekali kan gitu ya. Jadi perlu direncanakan sebaik mungkin. Nah yang keempat adalah captive market. Addressable marketnya kayak gimana? Tentang competition gitu ya. Tentang yang namanya market share gitu. Ada enggak pasarnya? Besar atau enggak? Ini menjadi barrier pada saat pengen scale up gitu ya. Nah, karena ini menjadi pola, teman-teman. Orang-orang ini kan pola, oh ternyata masalahnya itu di leadernya. Oh, masalahnya itu di timnya, di uangnya, di marketnya. Nah, makanya saya, Kang Yusak, Mas Wayan, Pak Budi Isman, itu kepikiran gimana supaya bisa bantu teman-teman UMKM untuk bisa naik kelas secara real. Kita bantu push gitu ya. Nah, maka muncul tuh namanya Accelerate. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang hadir, ini bagian dari program kita juga, Accelerate Talk gitu ya, di mana setiap bulannya kita ngadakan mega Zoominar, biasanya lebih dari 1.000 orang, dan ini terbukti juga hampir 1.500 orang masih standby sampai jam segini gitu ya. Nah, Accelerate apa sih gampangnya teman-teman? Ini akan menjadi partner Anda untuk bertumbuh. Jadi pada saat Anda sekarang bertumbuh, nah ini cocok gitu kan, nanti kalau misalkan mau ikutin program-program kita nih. Karena kami dalam waktu dekat, jangka pendeknya adalah mencari 10 bisnis yang bisa di-scale di angka 1 triliun dalam 5 tahun. Ya, kemarin kita sudah ada yang beberapa yang memang kita
kita lihat bahwa ini potensial sangat besar. Dan tadi kalau Anda tadi nonton nyimak videonya Mas Wayan di awal gitu ya, ada 300 orang lebih yang apply ke kita gitu kan. Tapi kita tinggal milih nih. Nah, maka sekarang pun malam ini sekalian informasi buat kalian nih. Kalau kalian sekarang pelaku usaha, UMKM, pebisnis gitu ya, pengen nih kayaknya saya udah mulai kudu di growth-nya kudu diekstrimkan nih gitu, diakselerasi lagi nih gitu ya. Monggo gitu ya. Nah, SRT ini akan membantu teman-teman untuk tumbuh lebih cepat dan fondasi yang kuat. Cepat doang itu bisa bahaya teman-teman kalau fondasinya nggak kuat. Maka ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Pak Budi Isman, Kang Yusak itu fundamentalnya kuat banget. Ya, kuat banget, itu penting. Ya, hati-hati dengan fenomena terlalu cepat yang bisa membahayakan dan bunuh diri buat kita. Nah, ini yang kita sampaikan, fundamentalnya kuat, tapi juga cepat gitu ya. Gimana caranya 5 tahun bisa langsung achieve di angka 1 triliun ya. Programnya apa aja sih Kang? Bisa akselerasi. Ya ini yang kita bikin gitu ya. Terus juga ada yang namanya business advisory. Kalau misalkan teman-teman, saya butuh saran, masukan, monggo nanti kontak aja tim kita di Accelerate. Terus juga digital business, ya karena saya pribadi, Mas Wayan juga seorang influencer, content creator juga, kita bisa bantu teman-teman semua bikin strategi marketingnya seperti apa, termasuk juga menghubungkan ke para investor yang potensial. Ya, nah yang paling bisa teman-teman ikutin dalam waktu dekat, nanti di bulan Desember adalah Accelerate Camp. Nah, ini kemarin kita udah helat B1, alhamdulillah 20 orang kurang lebih kemarin ya, itu pada hadir dan mereka testimoni bisa Anda lihat sendiri tadi di awal ya. Nah, ini ya orang-orang balik layar, mentor-mentor yang akan bisa membersami teman-teman semua di Accelerate Camp gitu ya. Dan ini ya, jadi saya informasikan ke teman-teman semua bahwa dalam waktu dekat kita ada yang namanya Accelerate Camp. Accelerate Camp ini apa sih Kang? Gampangnya adalah teman-teman nanti bakal selama 4 hari 3 malam gitu ya, akan bareng kita. Gimana caranya teman-teman bisa bikin sebuah strategic plan, financial projection, modeling, terus juga dari segi strategi digitalnya, brandingnya, bisa achievable gitu. Banyak orang yang sekarang bikin mimpi besar, tapi mereka nggak achieve. Kenapa? Karena cuman kuat dari di bagian yang ininya doang, kuat di mimpi doang, gitu ya. Eksekusinya ambiar kabeh gitu. Nah itu jangan sampai kayak begitu tuh. Nah maka harapannya ketika teman-teman nanti berada di kelas, gitu ya, di camp itu selama 4 hari, 4 hari 3 malam itu, ya akan dibimbing gimana cara bikin bisnis yang bisa angkanya tuh nyentuh di angka 1 triliun, gitu ya. Nah ini ya, Accelerate Camp, saya pengenalan buat teman-teman semua. Kurang lebih di dalamnya apa aja, baseline analysis, semua historical bisnis Anda akan kita bantu untuk petakan. Ini memudahkan Anda dalam mengambil keputusan. Ingat, sebagai owner, leader, Anda kudu paham bahasa finansial. Ya. Jangan sampai jadi orang sial, kayaknya untung padahal buntung. Gitu. Omset Anda cabangnya banyak, ya, tapi ternyata duitnya kagak ada. Gitu. Nah ini kudu dicek, historiknya kayak apa, key issue mappingnya apa aja sih yang menjadi penghambat kita untuk tumbuh. Strategi inisiatifnya kayak gimana sih supaya kita bisa beresnya dalam setahun beberapa titik, supaya bisa selesai nih di angka ratusan, awalnya mungkin baru puluhan M, belasan M, puluhan M, ratusan M, bisa nyampe di angka 1 triliun itu gitu ya. Financial projection udah pasti kita permainan Excel banyak ya, dan mau gak mau teman-teman perlu suka yang namanya angka-angka itu, dan pasti marketing strategi itu ranah yang saya nanti ngobrak-ngabrik gimana Anda achieve di angka fantastis bahkan ekstrim gitu ya. Saya udah berkali-kali saya bantu UMKM, omsetnya rada gila naiknya gitu ya. Padahal baru 1 tahun gitu, naiknya udah nyampe di angka 8 kali lipat gitu ya. Padahal omset pertamanya udah sekian miliar, saya gak sebut angkanya, sekian miliar gitu. 8 kali lipat, gitu kan. Tahun berikutnya kedua 4 kali lipat, gila lagi gitu. Kenapa? Karena ya alhamdulillah izin Allah sekali lagi kita udah ketemu nih polanya, pola marketing gitu ya. Saya juga sekarang banyak dikontak sama beberapa usaha, korporasi bahkan gitu ya, untuk bantu mereka gitu ya. Tapi tetap ya saya komitmen untuk lebih fokus bantu UMKM gitu. Makanya teman-teman nanti kalau mau belajar langsung tentang marketingnya, bicara tentang finance-nya, strategiknya ya, tentang sesuatu experience yang mungkin tidak bisa didapatkan di Google, YouTube gitu ya. Itu yang bisa didapatkan di camp. Seperti yang di hari keempat pada saat kemarin, pas Pak Budi Isman menjelaskan gitu, itu banyak insight banget ya. Nah ini ya gambaran singkatnya tentang camp nanti. Accelerate Camp itu kurang lebih 4 hari ya, kurang lebih begitulah, ngebahas tentang finance, marketing, branding, leadership juga saya jelasin dari saya pribadi, dan pastinya strategiknya seperti apa dan experience-nya Pak Budi Isman gitu ya. Nah ini ya, siapa saja fasilitatornya. Kenapa kami mengatakan fasilitator? Karena kami bukan pada dasarnya ya memfasilitasi Anda untuk tumbuh ya. Ada saya, teman-teman, nanti bahas banyak tentang marketing dan leadership gitu ya. Pak Budi Isman berbicara tentang strategik dan juga experience bagaimana mengembangkan dan membantu UMKM untuk naik kelas.
Kang Yusak bicara tentang finance dan Mas Dodi bicara tentang branding. Ya, ini adalah mitra-mitra belajar Anda nanti pada saat di camp di bulan Desember. Ya. Nah, pada saat udah daftar nih katakanlah, Anda selama 4 hari 3 malam ngapain aja sih? Nah kan dapat ada yang namanya 5 tahun bisnis roadmap. Anda bakal kebayang 5 tahun kayak gimana gitu ya. Saya sekarang punya leader yang saya kemarin kirim ke camp gitu ya. Sekarang detail banget tuh angkanya. Sampai eksekusinya brutal gitu. Wah, gue tagih brutal gitu ya. Alhamdulillah kegambar gitu. Termasuk business valuation. Anda bisa menilai valuasi bisnis Anda itu berapa sih? Sehingga nanti kalaupun misalkan ada mencanangkan diri untuk bisa misalkan hire investor, katakanlah pitching gitu ya, itu bisa tahu angkanya gitu ya. Dan financial model untuk 5 tahun ke depan. Nah, ini selalu menjadi pertanyaan. Ini selalu menjadi pertanyaan berapa sih investasinya gitu ya. Berapa sih investasinya? Kalau misalkan ditebak, tentu investasi untuk mendapatkan pelajaran pengalaman berharga dari Pak Budi Isman, dari Kang Yusak, dari Mas Dodi gitu ya, dari saya pribadi, itu pastinya lebih dari 100 juta gitu ya. Jadi jangan itu kontak satu-satu aja lah, kita konsultasi satu orang itu angkanya udah puluhan juta gitu ya. Jadi sehari itu pasti lebih dari 1 juta gitu ya. Tapi ya kabar baiknya karena kita memang fokus concern ke UMKM, kita pengen nolong teman-teman. Nah, sebelum ke situ teman-teman saya mau cerita dulu nih ya. Jadi teman-teman tahun 2018 ya, saya ikutan program mirip-mirip camp seperti ini. Ya, namanya adalah Mastermind. Itu saya diadakan oleh salah satu mentor kita gitu ya, salah satu kawan saya juga gitu ya. Dan saya keluar duit kurang lebih di angka $5.000. Jadi 5.000 itu kalau udah pakai kalkulator gitu ya, ini kalkulator, saya megang kalkulator ya, kalkulator sayur. Waktu itu kurang lebih 13.500 ya dolar itu waktu itu ya, zaman itu gitu ya. Dikali $5.000, saya keluar kurang lebih 70 juta, 67 juta lebih. Ya 70 juta lah sama transportasi dan segala macam tambahan-tambahannya gitu ya. Itu lumayan mahal ya. Tapi teman-teman tahu nggak? Itu menjadi salah satu keputusan yang saya pribadi sangat mensyukurinya. 2012 ya. Kesannya mahal dong, mahal lah segitu, mahal lah UMKM gitu kan, bayar segitu mahal gitu. Tapi di situ saya bersyukur. Ternyata apa? Di sekarang teman-teman tahun 2021, ini saya share mungkin ke teman-teman aja ya, saya nggak share di sosmed gitu ya. Sekarang 2021 teman-teman, saya punya 40 brand. Ini nggak semua saya cantumkan, 40 sekian brand lah totalnya tuh. Valuasi perusahaan saya itu di angka $100 juta, 1 triliun lebih gitu kan. Nah ini kok bisa? Berawal dari titik itu tuh. Jadi kalau ibaratnya gue keluarin duit cuma $5.000 gitu kan, dapat $100 juta gitu ya, dalam kondisi 1 sekian triliun gitu kan, itu worth it buat saya gitu. Makanya sekali lagi saya selalu percaya dengan kalimat investasi untuk otak akan balik berkali-kali lipat ke kantong ya. Dan ini juga yang disampaikan oleh Warren Buffett. Jadi Warren Buffett pernah berkata bahwa investasi terbaik adalah investasi lari ke atas gitu ya. Jadi saya termasuk orang yang setahunnya itu pasti investasi lari ke atas, ngeluarin duit 30 juta, 50 juta, bahkan 100 juta. Nah, ada yang bilang gini, misalnya saya nggak tahu, bukan Anda mungkin ya, orang, Kang duit segitu, gue dari mana gitu ya. Saya kadang kalau saya bertanya pada diri sendiri gitu ya, justru supaya gue punya duit segitu, gitu, gue harus perjuangkan gitu. Jadi jangan menganggap bahwa aku mah gak ada duit. Ya, kalau daripada ngomong begitu, mending berdoa kan, ya Allah semoga suatu saat hamba dimampukan untuk ikutan program Expert Camp ini gitu ya. Tapi kalau misalnya ada duitnya, cuman kita kayak ragu-ragu aja, di situ oke. Gimana caranya gue keluarin duit sekian ratus juta katakanlah untuk ikut camp gitu ya. Nanti supaya apa? Supaya bisa dapetin duit mancing ibaratnya di angka 1 triliun gitu. Dan itu kebuktian sama saya teman-teman. Ini share pengalaman aja ya. Nah, jadi kalau ditanya investasinya, ini saya akan sharing ke teman-teman semua. Cuman sebelum saya sharing gitu ya, pastinya teman-teman juga pengen dapat penawaran khusus dari saya gitu ya. Ini ya, harganya itu 70 juta normalnya. Ya seperti tadi camp saya ikuti juga, ini sekian kayak balas dendam gitu ya. Tapi sejujurnya tidak demikian gitu. Karena Anda pun nggak harus bayar 70 juta gitu ya. Kalaupun misalkan saya sekarang nanya ke Anda teman-teman semua gitu ya. Kalau misalkan saya kasih diskon, saya kasih penawaran khusus di malam ini buat teman-teman semua 1.500 orang sekarang yang hadir gitu ya. Katakanlah nanti pengen ikutan. Ini buat yang pengen ikutan aja ya. Pengen ikutan, pengen dapetin roadmap strategic plan di angka 1 triliun gitu ya. Saya kasih diskon, mau nggak? Kalau mau silakan komen mau ya. Dengan nanti angkanya yang perlu kita negosiasikan kan begitu ya. Jadi kalau misalkan saya kasih harga khusus buat teman-teman semua gitu ya, di angka yang mungkin juga sangat murah, dalam arti bisa Anda hemat banyak, bukan murah jatuhnya ya, karena tidak bisa dikatakan murah juga, karena cukup besar juga angkanya gitu. Apakah Anda mau atau tidak gitu ya? Komennya mau banyak ini ya. Mau. Oke, siap gini teman-teman. Nah, harga normalnya ada 70 juta, seperti yang juga tadi teman-teman ketahui, dan saya nggak bohong sama sekali ya. Jadi saya tuh tadi cerita itu real, bukan karangan, itu kisahnya nyata gitu ya. Nah,
Harga coretnya adalah di angka 59 juta. Jadi lumayan hemat, kurang lebih di angka 11 jutaan ya. 11. Teman-teman saat berbisnis, jangan nanggung. Karena waktunya sama, capeknya sama, letihnya sama. Maka bangunlah bisnis Anda dengan mindset, dengan mimpi yang besar. 1 triliun, 1 T adalah langkah tepat Anda untuk selanjutnya agar bisnis Anda semakin melesat. Dan saya percaya program Excellence Camp Batch 2 adalah jawaban dan juga media Anda agar 1 T semakin cepat dan dekat terwujud. So, sampai jumpa di bulan Desember dan